supaya nggak tertinggal. Baik, saya akan masuk ke yang namanya sekarang deret pangkat. Nah, di kuliah yang lalu, sebelumnya, kita melihat deret tuh yang bentuknya seperti ini. Deret bilangan gitu ya. A1 tambah A2 ditambah A3 ditambah seterusnya gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang namanya bukan deret ini, tapi nanti rumus-rumus di sini tentunya berlaku karena deret juga. Kita akan melihat deret yang bentuknya seperti ini. Ini kan kayak polinom ya. A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan seterusnya. Nah, bedanya dengan polinom, kalau polinom itu sukunya berhingga. Mau 10 suku, mau 1000 suku, mau 1 miliar suku, dia berhingga gitu ya. Artinya kalau dihitung sama komputer ya satu-satu bisa. Kalau deret nggak bisa karena sampai tak hingga. Nanti bikin programnya looping dong, terus-terusan. Nah, yang seperti ini yang kayak polinom tapi sampai tak hingga suku itu dinamakan deret pangkat dalam X. Gitu ya. Notasinya kalau biasanya deret itu ini nggak harus ya. Ininya biasanya dari 1 sampai tak hingga AN. Kalau ini biasanya dari 0 kalau deret pangkat. Ya. Yang kalau kita masukkan satu-satu menjadi ini. A0, X pangkat 0. A1, N-nya 1, X pangkat 1, A2, X pangkat 2, dan seterusnya. Nah, X pangkat 0, meskipun X-nya nanti 0, itu dianggap nilainya 1 ya. Pokoknya yang ini selalu dianggap 1, jadi hanya A0-nya aja yang berperan. Gitu. Oke. Nah, masalah kita adalah ingin kembali kayak deret biasa ya. Rumus-rumus deret yang di depannya berlaku. Dari mana ini? Nih. Kita akan mencari untuk nilai X berapa saja supaya jumlahan ini berhingga. Artinya konvergen gitu ya. Yang pertama dulu, kalau X 0 pasti konvergen. Betul? Kalau X 0 kan ini 0 semua, ya nilai deretnya A0 saja. Jadi kalau X 0 deret pangkat dalam X pasti konvergen. Tapi ada nggak X yang lain? Gimana kalau X-nya 1, X-nya 2, X setengah, X-nya min 5? Nah, itu akan kita bahas. Nah, kedua, kalau kita ketahui ini konvergen, bisa nggak menghitung nilainya? Jumlahnya berapa itu? Itu sasarannya deret pangkat dalam X. Nah, yang pertama kita lihat dulu ini. Deret pangkat yang sudah kita kenal. Agak dikenal gitu ya. Ini deret ini. Ini bedanya apa dengan yang atas? Ininya konstan. A0-nya sama dengan A, A1-nya sama dengan A, A2-nya sama dengan A gitu ya. Ya misalkan A-nya 3 gitu. 3 tambah 3X tambah 3X kuadrat dan seterusnya. Nah ini adalah deret geometri. Dengan pengalinya X. Karena apa? Kedua dibagi ke 1 hasilnya X. Ketiga dibagi kedua hasilnya X kan. Nanti ini AX pangkat 3 dibagi AX kuadrat hasilnya X. Jadi pengalinya atau rasionya selalu X. Nah, berarti ini deret geometri dengan pengali X. Dia akan konvergen kalau pengalinya di antara min 1, 1. Dan nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min pengali. Nah, ini akan banyak dipakai khususnya untuk A sama dengan 1. Jadi kalau A-nya 1, saya punya ini deretnya. Ini diingat-ingat nih.
akan dipakai banyak di belakang. Ya, jadi AN-nya 1 semua koefisiennya. Ini nilainya adalah suku pertama per 1 min X. Tapi ada syaratnya. X-nya harus di antara min 1, 1. Bayangkan ya kalau X-nya 5 ini nggak berlaku. Kalau 5 ini jadi tak hingga. Kalau 5 ini 1 per min 4. Nggak ada, hubungannya nggak sama. Tapi kalau X-nya di antara min 1, 1, deret ini sama dengan ini jumlahnya. Jadi dia merupakan sebuah fungsi ya. Fungsi ini sama dengan deret ini. Oke, itu spesial. Kalau A0, A1, A2-nya konstanta dan sama. Kalau bukan, gimana gitu ya? Oke, ini spesial dari yang biru ya. Kalau A-nya 1, jadi yang saya tulis. Banyak dipakai yang A-nya 1. Nah, himpunan dari semua nilai X yang menyebabkan deret pangkat ini konvergen, itu disebut himpunan kekonvergenan atau daerah kekonvergenan. Atau disebut juga interval kekonvergenan. Ya nanti akan jelas lah. Kalau interval kekonvergenan berarti titik-titik X nggak boleh ada yang kelewat satupun yang menyebabkan deret pangkat konvergen. Dalam hal ini, untuk deret yang ini, himpunan kekonvergenannya adalah ini. Di luar ini, dia divergen. Itu kita ketahui dari deret geometri ya. Oke. Nah, sekarang akan dilihat deret pangkat yang umum. Jadi ininya bisa beda-beda. A0, A1, A2-nya beda-beda. Nah, alat yang selalu dipakai adalah uji hasil bagi mutlak. Nah, kalau nggak nonton video, nggak tahu ini. Tapi saya akan jelaskan nanti selintas waktu di contohnya. Itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Tentukan himpunan kekonvergenan. Jadi semua nilai X, nggak boleh ada yang kelewat. Dari deret-deret ini. Sengaja ini 3 tipe ini nanti khas itu untuk kesimpulan umum. Akan dipakai untuk kesimpulan umum. Oke. Deret yang pertama saya buka ya. Ini kita buka. Jadi cari semua nilai X supaya dia konvergen. Nah, alatnya adalah uji hasil bagi mutlak. Uji hasil bagi mutlak, saya jelaskan teoremanya di sini. Kita lihat. Ini kalian nggak nonton sih, aduh, jadi harus mundur saya. Ini. Uji hasil bagi mutlak tuh kayak uji hasil bagi. Uji hasil bagi itu suku berikutnya dibagi suku sebelumnya. Ini. Kalau uji hasil bagi mutlak, dimutlakan. Nah, kalau uji hasil bagi hanya berlaku untuk deret positif. Ya. Kalau uji hasil bagi mutlak, berlaku untuk semua deret. Kenapa? Karena dimutlakan artinya deretnya seolah-olah dimutlakan. Sehingga udah pasti jadi deret positif. Gitu ya. Karena dimutlakan, ya yang kita lihat sebenarnya deret mutlaknya. Sama aja dengan uji hasil bagi, cuma ininya dimutlakan. Kesimpulannya sama dengan uji hasil bagi. Cuma ini ada tambahan. Kalau rho-nya kurang 1, deret semula konvergen mutlak, besar 1 divergen, 1 nggak diperoleh kesimpulan. Mirip dengan uji hasil bagi. Oke, kita terapkan ke sini. Mencari semua X supaya ini konvergen. Dengan uji hasil bagi mutlak. Nah, saya sebut sukunya ini UN
Kalau deret biasa biasanya AN, kalau deret pangkat umumnya UN, VN, tapi mau AN juga nggak apa-apa ya ininya. Ya. Untuk uji hasil bagi mutlak, kita perlu menghitung UN plus 1 ya. Ini nggak perlu nih. Kan pakai uji hasil bagi mutlak. Udah dipositifkan, udah dimutlakan. Jadi deretnya nanti dimutlakan udah pasti positif. UN besar 0? Tentu saja tidak ya. Kalau X-nya negatif kan ini bisa negatif nilainya. Tapi nggak perlu. Nggak perlu ini ya. Sebenarnya diuji hasil bagi mutlak, ini udah nggak perlu ditulis-tulis, nggak perlu diingat-ingat. Nah, langsung aja hitung suku berikutnya bagi suku sebelumnya dimutlakan. Saya hitung. Ini ganti dengan N plus 1 semua menjadi ini. Dibagi UN-nya. Nah, pasti X-nya bisa kecoret. Tinggal X aja pangkat 1. Ini kita lihat. Nih. X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N tinggal mutlak X saja. 2 pangkat N plus 1 ini ada 2 pangkat N-nya kan ke atas. Jadi tinggal 2 di sini. Oke. Itu. Jadi tinggal tadi X ini ada per 2. Yang ini naik ke atas N plus 1 dibagi N plus 2. Mutlaknya kenapa yang ini saya hilangkan karena udah pasti positif. Kalau yang ini kan bisa negatif. Kalau X-nya min 5 negatif. Jadi mutlaknya yang ini belum dihilangkan. Yang ini nggak perlu mutlak karena udah positif. Begitu? Berapa limitnya? Yang dilimitkan M-nya aja. Ini biarin aja. Nggak usah dilimitkan. Limitnya berapa ini? Hah? 5. Mana si profesor? Berapa limitnya, profesor? Yang ini 1 ya. Jadi X per 2. Gitu ya. Kalau nggak ngikuti bilang ya. Kalau atau kecepatan. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, maka deret konvergen mutlak. Kalau rho-nya ini kecil 1. Nah, ini kalian selesaikan, akan diperoleh X-nya di antara ini. Bisa ya buka mutlaknya? Atau kalau lupa ya saya selintas saja cepat. Ini menjadi X per 2 kan di antara 1 dan min 1. Kedua ruas dikalikan 2, jadilah yang kanan. Oke? Kemudian menurut uji hasil bagi mutlak juga, deret divergen kalau lebih besar 1. Nah, lebih besar 1 tuh kalian nggak usah ngitung lagi penyelesaiannya pasti yang di luar ini. Kecuali ujung-ujungnya. Kalau X-nya pas 2 atau min 2 ini hasilnya 1. Itu nanti. Ya, jadi yang di kiri ini, ya ini, dan yang di kanannya adalah ini. Kalau ininya 1 gimana? Kita lihat tadi. Kalau rho-nya 1, belum diperoleh kesimpulan. Nah, gitu ya. Oke, saya ulangi. Jadi, dengan melihat rho ini kecil 1 dan besar 1, semua bilangan real sudah kita uji. Kecuali ujung-ujung ini. X min 2 dan X sama dengan 2. Pas di X min 2 dan di X sama dengan 2, ini rho-nya bernilai 1. Nggak bisa pakai uji hasil bagi. Harus pakai uji deret yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu kita uji sendiri. Ya. Kita ngujinya gimana?
Ya masukkan aja X-nya sama dengan min 2 ke sini. Kemudian pakai uji deret yang udah dikenal. Jangan uji hasil bagi lagi. Karena rho-nya nanti 1. Oke, jadi masukkan. X-nya min 2 mau saya uji. Ya, X-nya min 2 ini menjadi min 2 pangkat N. Min 2 pangkat N. Gitu ya. Si centil ini. Untung nggak jantungan nih, lepas jantung. Oke, min 2 pangkat N. Min 2 pangkat N bisa saya tulis menjadi min 1 pangkat N kali 2 pangkat N, betul? Ya kan, min 2 pangkat N itu sama dengan min 1 kali 2 pangkat N, gitu kan? Sama dengan min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N-nya dicoret dengan ini, tinggal min 1 pangkat N saja. Oke? Nah, deret tersebut konvergen, divergen. Deret tuh kalau dilihat gitu, suka susah gitu ya. Sebenarnya arah pertama sukunya ini menuju 0 nggak? Kalau N menuju tak hingga. Hah? Nanya saya kok. Min 1 pangkat N per N tambah 1 menuju 0 nggak kalau N menuju tak hingga? Hah? Ya? Menuju 0 ya? Jadi deret ini, hah? Konvergen, divergen? Fishing? Mana sih fishing? Hah? Ini menuju 0, udah diketahui menuju 0. Jadi deret ini konvergen, divergen? Belum bisa disimpulkan. Jadi gimana? Coba kita tulis suku-sukunya satu-satu. N-nya 0. 1 per 1 ya. N-nya 1 jadi minus 2 gitu ya. N-nya 2 jadi plus. N-nya 3 gitulah polanya. Deret ini konvergen, divergen? Tuh, udah nggak belajar kan ditumpuk nggak akan ingat ujian loh. Konvergen, divergen, fishing? Hah? Apa? Karena si fishing nih ngebohongin saya lagi. Dengan yakinnya divergen. Ini deret apa ini namanya? Konvergen, divergen? Hah? Konvergen ya. Karena ini deret harmonik ganti tanda. Boleh juga diuji pakai deret ganti tanda. Deret ganti tanda ini kan sukunya menurun, limit AN-nya 0. Nah, untuk deret ganti tanda, kalau limit AN-nya 0 dan sukunya menurun, dia konvergen. Deret harmonik ganti tanda, gitu ya. Atau pakai uji deret ganti tanda. Oke, jadi min 2 termasuk daerah kekonvergenan. Di min 2, X ya, konvergen juga ini. Sekarang di 2. Ini salah, di 2 maksudnya. Plus 2. Kalau 2, coba kita lihat lagi soalnya ini. X pangkat N saya ganti jadi 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ini. Coret-coret menjadi ini. Jadi ini kayak deret tadi. Dia jadi deret harmonik ya. Karena positif semua. Karena deret harmonik. Ditulis dulu kalau lupa sukunya satu-satu. Oke. Jadi himpunan kekonvergenannya. Ini plus ya. Adalah. Tadi kita lihat. Di sini. Ditambah min 2 tadi ya.
Min 2 kan konvergen tadi. Di 2 nggak konvergen. Jadi himpunan kekonvergenannya ini. Min 2-nya masuk, 2-nya tidak. Kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenan. Jari-jari kekonvergenan itu panjang dari setengah ini. Jadi ngitungnya ujung kanan dikurangi ujung kiri per 2 sama dengan 2. Itu dinamakan jari-jari konvergenannya. Jadi kalau udah tahu himpunannya tinggal ujung kurangi ujung bagi 2. Paham? Nah, itu adalah alat mencari himpunan kekonvergenan. Supaya lebih paham kita bahas contoh 2. Kamu tuh pakai kacamata tapi nggak dipakai gitu. Hah? Capek. Pakai kacamata aja capek apalagi belajar ya. Capek. Di sini apa nggak lebih capek ya dipakainya di sini? Aneh, manusia aneh. Ya? Oke, kalau nggak paham nanya ya, nanya, jangan diam saja. Diam mah sama dengan cilaka. Nomor 2 sama aja alat ujinya. Ini kita lihat ya alat ujinya. Saya akan mencari semua nilai X supaya ini konvergen. Pakai uji hasil bagi mutlak dulu. UN-nya ini, sukunya ya. Hitung rho. Nggak perlu diuji positif negatif ya. Kalau uji hasil bagi mutlak, langsung uji. Kemana dia bolak-balik aja ini manusia kan? Telepon lagi aduh. Oke, ini dibagi. UN plus 1 ini ganti semua dengan N plus 1. Jadi ini. UN, ini aja tinggal salin. Sama dengan itu. Tuh ya. Tuh, X-nya dicoret tinggal X saja mutlak. N faktorial ke atas. N plus 1 faktorial di bawah. Dicoret tinggal N plus 1 saja. Mutlaknya udah nggak diperlukan karena ini udah positif. Limit, ingat yang dilimitkan N-nya. Yang bukan N-nya dianggap konstanta ya. Bukan dianggap, memang konstanta gitu untuk perhitungan. Limitnya berapa ini? 0 ya. 0 kali X ya 0. Gitu ya. Oke. Limitnya 0. Nah, menurut uji hasil bagi mutlak, lihat lagi di atas. Mana tadi? Kalau rho-nya kurang 1, deret konvergen mutlak. Kita lihat soal kita. Ini rho-nya 0. Berarti deret konvergen mutlak untuk X berapa? Ini 0 untuk X berapa? Hah? Ini baca 0 kalau X-nya berapa? Pusing. Kalau X-nya 7, ini 0 nggak? Semuanya. Berarti ini selalu 0, berapapun X-nya. X-nya mau 1 miliar, ya limit ini 0. X-nya mau 1 triliun, limitnya 0 gitu ya. Oke. Jadi X berapapun 0. Jadi konvergen mutlak bila rho 1, himpunan kekonvergenannya berapa? X-nya. Semua. Yang manapun nggak termasuk tak hingga ya. Kalau X itu bilangan real.
harus tertentu. Ini. Jari-jarinya berapa? Ya, tak hingga. Rentangan X-nya supaya dia konvergen. Ya, semua tak hingga, semua bilangan real. Paham? Itu. Lanjut lagi contoh ketiga ya. Tutup. Contoh 3. Karena 3 contoh ini punya kekhasan khusus. Contoh 3 ini. Kembali kalau deret pangkat dalam X, ataupun nanti dalam ada satu lagi, selalu pakai uji hasil bagi mutlak. Jadi UN-nya ini, hitung limit UN plus 1 bagi UN. Ganti ini semua N-nya dengan N plus 1. Kemana lagi si Neng? Telepon. Kali orang tuanya lagi rundingan, makanya anaknya ditelepon dua-duanya. Gitu? Kembali X-nya kecoret, tinggal X saja. Ini N plus 1 faktorial dibagi N faktorial, tinggal N plus 1. Di atas tapi ya. Limitnya berapa ini? X-nya nggak dilimitkan, ini aja yang dilimitkan. Tak hingga kali X-nya kayak konstanta. Salah si Pising. Saya jadi ikutan salah. Kalau X-nya 0, ini. Kalau X-nya 0 kan ini menjadi selalu 0 ya. Limitnya 0. Tapi kalau X-nya nggak 0, dan ini selalu positif ya mutlak X, maka jadi tak hingga. Nah, deret konvergen mutlak kalau rho-nya kurang 1. Jadi yang menyebabkan konvergen hanya yang ini aja ya. Kalau X yang lain kan nggak kurang dari 1. Oke. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah 1. Hah? 0. 0 ya. Ingat, himpunan kekonvergenan itu titik X yang menyebabkan deret jadi konvergen. Yaitu yang ini. Yang X-nya 0. Yang X-nya 0. Rho-nya juga 0 kebetulan ya. Kurang dari 1. Jari-jarinya yang 1 titik ya 0 gitu ya. Ujung kanan kurang dari ujung kiri bagi 2 ya 0. Oke? Sudah? Sok yang nyalin lanjut lagi ya. Nah, sekarang akan dilihat dari 3 contoh tadi. Percaya aja ya. Percaya aja karena membuktikannya nggak mudah. Bahwa sebuah deret pangkat nggak harus yang ini. Deret pangkat yang manapun itu selalu himpunan konvergenannya bertipe salah satu dari 3 ini. Yaitu 1 titik, hanya X sama 0 aja seperti contoh 3 tadi. Atau sebuah interval ujungnya mungkin masuk, mungkin enggak. Bisa masuk dua-duanya, bisa masuk separoh. Tapi 1 interval. Gak mungkin himpunan kekonvergenannya 2 interval gitu gabungan. Gak mungkin. Ya. Cuma ini bisa buka, intervalnya bisa setengah buka, bisa tutup. Atau contoh yang kedua tadi, seluruh bilangan real. Udah, tipenya hanya 3 itu. Jadi nggak mungkin ada himpunan kekonvergenan yang terdiri dari 2 interval gitu. Itu nggak mungkin. Oke ya. Untuk deret pangkat yang manapun. Oke. Lanjut. Nah. Kemarin kita membahas konvergen mutlak ya. Deret. Ini. AN. Itu disebut konvergen mutlak. Bila apa? Bila deret mutlaknya konvergen. Ya.
bila sigma n sama dengan 1 tak hingga, deret mutlaknya ini konvergen. Kalau dia konvergen, pasti yang tanpa mutlaknya ikut konvergen. Nah, sekarang deret pangkat. Dari 0 kalau deret pangkat ya. Itu konvergen mutlak apa? Jika ini. Sebentar. Saya mau jelaskan hubungkan dengan ini. Tadi kan mengujinya gini. Rho kecil dari 1 gitu ya. Kan dapat sebuah interval. Dapat interval. Kalau kemudian tadi ujung-ujungnya harus diuji sendiri. Karena di ujung-ujung rho-nya 1. Ya. Di X sama dengan A dan X sama dengan B, rho-nya 1. Di luar itu divergen. Nah, kalau di A juga konvergen, di B juga konvergen, maka disebut deret pangkatnya konvergen mutlak. Ya. Jadi berlaku untuk dia ujung-ujungnya juga. Itu dikatakan konvergen mutlak deret pangkatnya. Oke, itu. Kalau contoh kita tadi yang ke 1 kan, kita lihat lagi. Setelah dihitung, ujung 1 masuk, ujung 2 nggak masuk. Ini nggak konvergen mutlak, dia di seluruh ini. Konvergen mutlaknya hanya di dalamnya aja, yang ini. Nah, kalau deret pangkat konvergen mutlak, itu harus konvergennya selain di titik-titik dalamnya, harus di ujung-ujungnya dua-duanya. Itu istilah aja ya, istilah. Jadi, sebuah deret pangkat disebut konvergen mutlak bila deret tersebut konvergen pada seluruh interval termasuk ujung-ujungnya. Oke, bila salah satu dari titik ujungnya tidak termasuk, maka deret pangkat tersebut dikatakan konvergen mutlak di dalam intervalnya aja. Ya, kalau salah satu ujungnya nggak masuk, hanya konvergen mutlak di interval bukannya aja. Oke lah, nggak terlalu penting itu. Nah, berikutnya saya membahas deret pangkat dalam X kurang A. Nah, gitu dipakai kacamatanya jadi lebih cantik. Kamu perhatiannya ke layar, bukan ke dia. Saya itu ke layar nggak kelihatan, kelihatannya ke sana. Jadi nggak sengaja kelihatan. Apalagi disengaja. Aduh, kerekam. Deret pangkat dalam X kurang A. Sama kayak deret pangkat dalam X, tapi bentuknya gini. Ya polinom juga, cuma ininya digeser. Gitu ya. Contohnya misalkan A0-nya berapa? Setengah. A1-nya seperempat kali X min 3 gitu ya. Ini misalkan 2 X min 3 kuadrat. Ininya harus tetap yang ininya A-nya itu. Seperdelapan X min 3 harus sama ya. Itu. Ini namanya deret pangkat dalam X kurang A. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya juga bisa dipandang kayak gini. Yang sebelumnya deret pangkat dalam X, bisa aja saya tulis gini. Min 0. 2 X min 0 kuadrat. Nah, ini juga deret pangkat dalam X kurang A, di mana A-nya 0 yang sebelumnya itu. Kalau ini A-nya sembarang gitu ya. Oh ya, tadi kurang sedikit. Tadi yang kedua ini, intervalnya pasti simetri terhadap 0. Nanti yang ini, intervalnya, himpunan kekonvergenannya itu, akan simetri terhadap titik A. Nanti kita hitung di contoh. Oke? Sama aja, ngitungnya sama, hanya namanya aja
Ini deret pangkat dalam X kurang A. Oh ya, depannya nggak harus X ya. Bisa aja gini. A0 tambah A1. Ininya berbentuk 2X min 3. A2 ininya 2X min 3 gitu ya. Kan kalau duanya dikeluarkan semua ya kembali ke bentuk ini. Gitu ya. Nah, himpunan kekonvergenannya pasti semua deret pangkat dalam X kurang A itu kalau enggak satu titik itu kalau X-nya sama dengan A. Kalau X sama A ini 0. 0 semua pasti konvergen. Jadi kalau titik X sama dengan A pasti konvergen. Nah, kalau lebih dari satu titik, kemungkinannya interval buka atau interval tutup atau interval setengah tutup yang simetri terhadap A. Ini kalau kita lihat, ini kan A kurangi sebuah bilangan, A tambah sebuah bilangan. Bukan bilangan real ya, R ini bilangan. Jadi dia simetri terhadap titik A. A ke kiri dikurangi R, ke kanan dikurangi R. Intervalnya kembali kayak deret pangkat yang sebelumnya. Bisa interval tutup, bisa buka, bisa setengah buka. Ujung-ujungnya bisa masuk separuh. Gitu ya. Atau kemungkinan lain, seluruh bilangan real. Nah, yang ini saya akan contohkan satu saja. Satu contoh. Ini deret pangkat dalam X kurang 1. A-nya 1. Ngujinya sama aja. Kita lihat ya. Tentukan himpunan kekonvergenan. Jadi semua X nggak boleh kelewat. Supaya dia konvergen. Oke. Kita lihat. UN ini. Hitung limit ini. Aduh, kebaca nggak itu? Bising, kebaca nggak? Kurang. Gimana tuh supaya kebaca? Gedein. Kebaca? Belum? Hah? Oh, nggak kebaca malah. Cuma kalau digedein saya ininya ciluk baknya loncat dia ini dulu sampai loncat. Tuh loncat baru keluar. Ya biarin aja lah. Oke? Paham ya? UN plus 1 ini ganti semua dengan N plus 1. Yaitu yang ini. UN-nya ini sendiri dibagi ini. Coret ini pangkatnya N plus 1. Ini pangkat N. Tinggal pangkat 1. Yang ini belum bisa dicoret. Biarkan aja ini tapi naik ke atas. Oh, jadi harus gini tuh. Cilu. Mbak. Gitu ya. Kembali yang dilimitkan N-nya. Ini limitnya berapa? N menuju tak hingga. Hah? Seluruhnya. X min 1 mutlak. Cilu. Mbak. Gitu. Nah, deret konvergen mutlak kalau ini kurang dari 1. Cilu. Mbak. Ya. Ini kalau diselesaikan di muka mutlaknya. X min 1 di antara 1 sama min 1. Selesaikan X-nya ini. Kita lihat ini kalau interval ini lihat. 0,2. 0 sampai 2. Ujungnya nggak masuk ya. Itu simetri terhadap titik 1 kan. Jadi pusatnya tuh pasti di 1. Nah, untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 harus diuji sendiri. Di luarnya divergen. Ya. Oke. Untuk X0 kita uji sendiri. Masukkan ke deret semula X0. Ini menjadi min 1 pangkat N dibagi ini.
Deret ini konvergen divergen. Kenapa? Kalau konvergen kenapa? Divergen kenapa? Hah? Direkam. Oke. Coba kita lihat. Deret ini kalau saya tulis satu per satu menjadi ini. Ini mirip deret P tapi dia plus min plus min. Nah, untuk itu coba saya lihat kalau ini dimutlakan. Kalau dimutlakan jadi semua plus, ini masih ada titik-titik. Dia menjadi deret P dengan P2. Konvergen. Kalau deret mutlaknya konvergen, deret tanpa mutlaknya pasti konvergen. Gitu ya. Jadi deret ini konvergen. Bisa juga pakai uji deret ganti tanda. Karena ini kalau ganti tanda kita ngelihat suku-sukunya yang ini aja. Yang positifnya. Menurun limit AN-nya ini 0 maka konvergen. Jadi banyak caranya melihatnya ya. Tapi dia konvergen. Udah mengapasnya udah. Kalau N-nya 2 masukkan sini 2 min 1 tinggal 1 pangkat N. Ini deret ini konvergen divergen? Hah? Konvergen karena ini deret P dengan P2, betul? Ya, betul nggak? Lagi ya. Deret ini kalau ditulis satu-satu jadi deret P dengan P2 konvergen juga. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah dari nolnya masuk, duanya masuk. Jari-jarinya 2 dikurangi 0 dibagi 2. Jari-jarinya 1. Dan deret ini konvergen mutlak di seluruh daerah kekonvergenannya. Karena ujung-ujungnya ikut masuk. Begitu? Lanjut. Nah, pindah sekarang. Operasi deret pangkat. Mau ngapain nih operasi deret pangkat? Kita lihat aja. Ini atasnya baca aja sendiri ya. Intinya di sini dua deret pangkat mau dioperasikan. Entah ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, diturunkan, diintegralkan, macam-macam. Yang kita lihat kalau deret pangkat diturunkan dan diintegralkan dulu. Coba perhatikan deret pangkat ini. Ini kalau dia kalau konvergen pasti konvergennya ke sebuah fungsi karena ada x ya kan. Contoh yang di awal yang udah saya tulis ini 1 tambah x kuadrat tambah x pangkat 3 ini deret pangkat dalam x. Dia konvergen karena dia juga deret geometri. Hasilnya adalah suku pertama dibagi 1 min pengalinya. Tapi hanya berlaku untuk dia hanya konvergen untuk min 1 sampai 1 gitu ya. Oke, jadi kalau deret pangkat itu konvergen, hasilnya sebuah fungsi. Jadi di sini saya tulis ini ada deret pangkat yang konvergen, hasilnya, hasil jumlahannya adalah sebuah fungsi Sx. Nah, dari sini kita bisa memperoleh deret pangkat yang lain, yaitu diturunkan. Oh, sama dengannya ini satu aja, jangan dua gini ya. Kalau ini kedua ruas diturunkan, saya dapat ini fungsi yang baru kan. Kalau ini diturunkan dapat fungsi yang baru, dapat deret yang baru. Demikian juga kalau diintegralkan itu saya ganti ininya dengan variabel T, diintegralkan dari 0 sampai X. Kalau ininya mulai dari 0, 0 sampai X. Kalau diintegralkan bener nggak jadi ini? Coba kita hitung. Ini saya integralkan. Ya.
Saya hitung aja dulu. Kalau diturunkan mah gampang lah ngelihatnya. Nah, kalau diintegralkan, integral 0 sampai apa? X. Ininya ganti. Yang ruas kanan dulu saya tulis. Integral 0x A0 ditambah A1T diganti T dulu supaya nggak bentrok variabelnya dengan X. X deret itu terus. DT ini kalau kita hitung menjadi A0T ditambah setengah A1T kuadrat tambah sepertiga A2T pangkat 3 seperempat A3T pangkat 4 gitu dengan batas 0x. Jadi kalau dimasukkan ini menjadi x-nya A0x setengah A1x kuadrat sepertiga A2x pangkat 3 seperempat A3x pangkat 4 tambah titik-titik dimasukkan 0 ini 0 semua ya batas bawahnya. Ini kalau ditulis ulang menjadi sigma mulai n-nya dari 0 sampai tak hingga an x pangkat apa? Salah. Ada 1/2 sepertiga. Jadi seper apa? N tambah 1 ya. Kalau n-nya 0, dia harus 1. 1/1. Kemudian ini a n x pangkat n tambah 1 gitu. Ya, paham? Sebenarnya sigma itu kan boleh nggak harus dari itu. Boleh juga mau n-nya saya mau dari 1, boleh. Dari 1 berarti ini 1/n, A-nya harus jadi 0 dia, jadi n-1. Itu sama aja. Ini dan ini sama aja. Kalau dimasukkan n-nya 1/1 tetap jadi yang atas. Oke? Itu kalau diintegralkan gitu ya. Kalau diturunkan konstantanya hilang. Jadi indeksnya saya jalankan dari 1 gitu. Kalau diturunkan. Oke, coba kita lihat contohnya. Lakukan operasi pendiferensial dan pengintegralan pada deret pangkat ini untuk memperoleh yang bawah. Saya akan kerjakan ini contohnya ya. Saya punya ini. Ini dapat dari mana ini? Tadi ada kan di sini tuh. Ini kan deret geometri dengan pengali X, nilainya segini. Nah, sekarang akan diturunkan dan diintegralkan supaya memperoleh deret yang lain. Oke, sini. Nah, gede lah. Turunkan. Gimana caranya? Ya turunkan. Salah. Turunkannya apa? Diturunkan. Jadinya ini apa? 1 min X pangkat min 1. Kalau diturunkan min 1, 1 min X pangkat min 2 kali turunan dalamnya min 1. Jadi 1/1 min X pangkat 2 gitu ya. Betul? Ini saya turunkan di sini. Ini diturunkan jadi ini. Kemudian ruas kanan kalau diturunkan menjadi 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat ditambah 4X pangkat 3 ditambah seterusnya. Berlakunya sama min 1 X 1 gitu ya. Nah, jadi tadi saya punya fungsi ini itu sama dengan deret ini. Sekarang
fungsi ini sama dengan deret ini. Yang ini jangan dihafalin, yang ini harus hafal. Ini hafalin, nanti ada beberapa yang harus dihafalkan. Ada tiga yang sangat, dua yang penting, dua tambahannya nanti. Oke? Jadi dengan cara diturunkan, saya punya deret yang lain dan juga hasilnya. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan ya deret ini konvergen dengan nilai segini. Himpunan kekonvergenannya ini. Gitu? Awan, paham nggak? Sekarang mau saya integralkan. Ini cek dulu, bener nggak turunannya ini? Cocokkan. Ciluk, Mbak. Coba kita lihat. 1, 2x, 3x kuadrat, 4x pangkat 3. Cocok ya? Ini turunannya. Cocok tuh sama ciluk. Tuh, sama kan nih? Ciluk, Mbak. Sama tuh. Sekarang integralnya. Kalau mau diintegralkan, kita integralkan dari 0 sampai x. 1/1 min x. Jangan, ganti t ya. Kalau mau diintegralkan, ininya ganti t dulu. dt. Sama dengan integral 0x. 1 ditambah t, ditambah t kuadrat, ditambah t pangkat 3. Ini integralkan yang ini ya. Integralkan. Aduh, sama T sama plus tulisannya hampir sama. DT gitu. Ruas kiri. Substitusi. 1 min T-nya sama dengan U. Nanti min 1/U DU jadi minus ln 1 min T. Percaya nggak ya? Coba ya ini kalau diturunkan 1/1 min T kali min 1. Betul ya? Dengan batas 0x. Yang kanan menjadi T tambah setengah T kuadrat tambah 1/3 T pangkat 3. Yang pangkat 3 jadi 1/4. T pangkat 4. Ada 5 suku ya yang ditulis tambah 1/5 T pangkat 5 ditambah titik-titik 0x. Betul? Lydia, paham nggak? Benar. Kapan mau bayar utang? Hah? Udah lewat hari Valentine. eh min ln apa ini? 1 min x gitu ya. Betul? Ditambah ln 1 dikurangi 0 gitu kan? Sama dengan masukkan yang kanan batasnya x tambah apa tuh? Setengah x kuadrat tambah 1/3 x pangkat 3 ditambah 1/4 x pangkat 4 tambah 1/5 x pangkat 5 tambah titik-titik dikurangi ini 0 semua ya kalau dimasukkan batas bawahnya. Ln 1 0. Jadi saya punya min ln. Oh ya, X-nya dari awal berlaku ini ya. Jadi ini. Karena min 1 X kecil 1. Jadi ini selalu positif, betul? Maka 1 min X selalu lebih besar. Gitu ya. Tapi 0 juga nggak boleh. Selalu besar 0 ya. Karena X-nya nggak pernah 1. Kalau X-nya pas 1, dia 0. Tapi X 1 nggak masuk. Jadi ini selalu positif.
Gunanya apa? Saya mau menghilangkan tanda mutlak. Mutlaknya udah nggak perlu karena udah positif. Ditambah sepertiga X pangkat 3, seperempat X pangkat 4, 1/5 X pangkat 5, ditambah titik-titik, gitu. Atau ln 1 min X sama dengan min X min setengah X kuadrat di min sepertiga X pangkat 3 min seperempat X pangkat 4 min seperlima X pangkat 5 min titik-titik. Kita akurkan cocok nggak? Ciluk, Mbak. Eh, nggak cocok ya? Hah? Ini 1 min X. Ini 1 plus X. Ah, beda tanda aja nggak apa-apa ya? Hah? Ya beda tanda aja. Hah? Ya nggak boleh ya. Negara juga hutang gitu sekian ribu triliun. Ah, minus minusnya sama plusnya samain aja gitu ya. Jadi utangnya nol nggak bisa ya. Gimana tuh? Salah itu mengintegralkannya? Ini salah nggak Pising? Benar deh. Awalnya juga ini 1 minus ya. Mana? Nah ini awalnya juga ini. Nah supaya sama kita substitusi. Tadi apa di sini? 1 tambah X. Saya substitusi. Substitusi U sama dengan, atau jangan gitu. X sama dengan minus U. Buat apa? Supaya gini, ln 1, X-nya diganti minus U jadi plus U kan? Tuh, ruas kanan. X-nya diganti minus U. Min dari min U jadi U, betul? Min U pangkat 2 ya U pangkat 2 ya. Sebenarnya min U pangkat 2. Tapi jadi positif. Ini yang ketiga, min U pangkat 3 jadi min. Jadi plus. Ini min U pangkat 4 tetap jadi tetap minus. Ini min U jadi tetap minus. Kali ini jadi plus. Ya gitu. Ciluk, Mbak. Ini apa? Cocok ya. Di sini X. Di sini U sama aja. Di sini U. Di sini X. Tapi sama kan? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan kita crop. Supaya kelihatan bahwa itu sama. Tablokin di sini. Sama ya. Cuma yang di bawah variabelnya dalam X, yang saya dalam U. Sama aja. Gitu ya. Oh, jangan lupa ini. Tadi kan X-nya di antara min satu. Satu, kalau min X, U-nya di antara mana? Ini kan sama aja. U sama dengan min X. Maka min X akan di antara, dikali minus satu, berubah tanda ya. Gitu. Kan dikali minus itu persamaan berubah tandanya. Jadi ini U besar min satu, kecil satu, atau sama aja U-nya kembali ke besar min satu, kecil satu. Ini yang saya U-nya. Sama aja atas dengan bawah. Gitu ya. Bingung? Syukur. Lanjut lagi. Siapa yang mau bertanya? Oke, berikutnya kita lihat lagi contoh yang tadi juga contoh. Nih, saya crop dulu. Apa ada susah loh? Operasi deret pangkat kadang-kadang nggak kelihatan. Pak ya. Yang ini udah rada susah. Yang di ujian lebih susah lagi. Tapi moga-moga enggak lah. Karena kalian 5 semester di SMA online terus.
Oh, ini. Lakukan substitusi X sama dengan ini udah ada petunjuknya. Di ujian belum tentu ada petunjuknya. Pada deret dari ini, di sini. Lalu integralkan untuk memperoleh rumus deret dari tangan min satu. Aduh, nggak kebayang ya. Lakukan aja, ikuti. Deret ini dulu kita punyanya. Satu per satu min X sama dengan, tadi apa? Sudah diapalin ini teh. Deret pangkat ini ya. Itu berlakunya untuk min satu X satu. Artinya di luar itu nggak benar. Bayangin aja kalau X-nya berapa? X-nya 2 gitu ya. Yang ini negatif. Yang ini, oh X-nya 2 tak hingga dia. Nggak sama. Tapi kalau X-nya di antara min satu satu dia betul sama. Substitusi X-nya min T kuadrat. Subs X sama dengan min T kuadrat. Maka saya peroleh satu per X-nya diganti min T kuadrat. Jadi ini apa? Tambah T kuadrat ya. Ini menjadi satu tetap. X-nya ganti jadi min T kuadrat gitu kan. X-nya ganti min T kuadrat dipangkatkan 2. Jadi plus T pangkat 4. Betul? Ya. X-nya yang diganti. X-nya diganti min T ini. Min T pangkat 3. Jadi min ya. Betul? Ini ikuti nggak ini? Tambah X pangkat 4. Min T pangkat 4. Jadi plus ya. 8. Betul? Ini min lagi nanti ya. T pangkat berapa? 10. Plus T pangkat. Dan seterusnya.